Iya, ini kan kebetulan itu semangat itu kan dibawa oleh gerakan Zionis. Dan Zionis berakar dari agama Yahudi. Tetapi kan tidak semua Yahudi setuju dengan Zionis. Dari sisi ini memang kalau saya melihat bahwa gerak Zionis itu sebenarnya figurnya kan bukan figur religius ya, bukan dari rabi, tapi kan figur sekuler. Tapi dia menggunakan apa namanya eh, keyakinan agama itu ya untuk memperkuat apa namanya gerakan Zionisme dan membuat sebuah negara Israel menjadi sebuah negara Yahudi ya, dan akhirnya berhadapan dengan orang-orang yang di luar Yahudi ya, sehingga ada diskriminasi merebut tadi itu ya wilayah yang diklaim bahwa karena kalau dalam kitab suci mereka yang Kanaan itu ya Israel Palestina jadi satu termasuk juga sebagian Jordan ya, Gaza dan tepi barat kan dulu di namanya jadi otoritas Jordan kan itu diambil, kemudian Mesir sebagian itu, dan juga Golan ya yang dengan Lebanon itu, jadi ya itu semua ini. Halo Sobat Strategis, kembali lagi di The Strategist Podcast di bawah SKSUI. Kali ini kita sudah kedatangan satu orang yang pasti saya sendiri yang bisa jamin, dan kita semua sudah tahu kapasitasnya di bidang yang akan kita bahas bersama-sama, Associate Profesor Yon Mahmudi PhD. Selamat datang Pak. Terima kasih. Apa kabar Pak? Undangannya baik, terima kasih. Baik. Semoga kita semua juga selalu sehat dan hebat. Amin. Rian dan Gemilang. Jadi kali ini kita akan melanjutkan gitu ya pembahasan-pembahasan yang tentu sudah ramai diperbincangkan di media-media gitu ya, baik di media massa atau media sosial, yaitu tentang 50 tahun konflik panjang Palestina Israel dan relevansinya sekarang gitu ya, apa yang terjadi pada politik Timur Tengah hari ini. Kita akan mulai dengan apa ya, satu pertanyaan yang open ended question gitu ya. Bagaimana tanggapan umum lah dari Pak Yon gitu ya melihat serangan massal gitu ya yang sekarang ramai diperbincangkan dari Hamas ke Israel pada Oktober bulan ini tahun 2023 yang dianggap memicu ketegangan yang lebih besar di kawasan Timur Tengah. Ya, dalam hal ini kan kita harus melihat ya bahwa serangan Hamas 7 Oktober ke Israel itu hendaknya tidak dilihat dalam sebuah serangan yang berdiri sendiri ya, yang terpisah dengan kejadian sebelumnya. Oleh karena itu maka kemudian kita harus melihat apa sebenarnya yang terjadi di Palestina. Kenapa kemudian serangan itu dilakukan oleh Hamas dan korbannya cukup besar ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Palestina day to day gitu ya, adalah sejauh mana pengetahuan kita tentang apa yang terjadi yang sesungguhnya tiap hari di Palestina. Kita sebagai bangsa Indonesia atau sebagai bangsa dunia ya, untuk melihat ya, apa yang disebut dengan Palestina itu kan sebagai simbol ketidakadilan di dunia. Maka harusnya kita concern pada apa yang terjadi. Sebenarnya kalau kita lihat secara fundamental itu kan ada dua hal. Yang pertama adalah masalah pendudukan. Hingga saat ini Palestina itu adalah sebagai negara yang diduduki ya, occupied land. Oleh siapa? Adalah oleh Israel. Nah kemudian yang kedua dalam status pendudukan ya, negara atau bangsa ya, yang diduduki wilayahnya ya, oleh negara Israel dan belum mendapatkan kemerdekaan, itu mendapat perlakuan-perlakuan yang secara umum ini kan melanggar ya, hak asasi manusia ya. Pemukiman baru ke wilayah Palestina terus-menerus dilakukan hampir tiap hari, dan itu dilakukan dengan kekerasan, bahkan juga menimbulkan korban. Maka kemudian apabila diakumulasi korban kematian karena pendudukan itu tiap tahunnya, itu jumlahnya akan sangat tinggi, 300-400, belum ditambah dengan serangan-serangan yang lain. Jadi ini adalah sebuah akumulasi. Ditambah lagi dengan penerapan kebijakan di dalam sendiri itu yang dianggap tidak adil ya.
beberapa pengamat menyebutkan ada semacam diberlakukan apartheid yang itu dianggapnya sesuatu yang tidak seharusnya ada ya saat ini. Siapapun harusnya sih asumsinya bahwa dulu Afrika Selatan menentang apartheid harusnya sudah selesai, tetapi nampaknya itu masih terjadi di Palestina dan yang menjadi korban Palestina. Dua aspek itu ditambah plus Gaza di mana Hamas yang memiliki basis di sana itu kan merupakan wilayah yang itu digambarkan seperti penjara dunia, penjara terbesar di dunia ya. Jadi kalau penjara itu kan semua akses dibatasi ya, keluar masuk dibatasi, kemudian hanya ada satu akses ya yang ada di Rafah, sementara yang lain mereka tidak punya akses listrik, air dan sebagainya serba dibatasi. Nah, pada saat yang bersamaan juga ya pihak Israel dalam waktu yang cukup panjang, mungkin 15-16 ya, ke belakang itu tidak lagi ada tawaran perundingan yang mengarah kepada kemerdekaan. Nah ini kan dalam kondisi yang bisa saja orang mengatakan jalan buntu, frustasi yang tidak ada solusi, maka serangan itu saya melihatnya sebagai akumulasi apa yang terjadi dan dunia agar kemudian melihat kembali ya apa yang sebenarnya di Palestina dan Israel itu saat ini. Oke, tadi ada satu pernyataan bahwa tidak bisa dipisahkan dengan kejadian-kejadian lain dan kejadian-kejadian di masa lampau gitu. Dan sebenarnya 50 tahun yang tadi saya sebut di awal juga adalah seminimal mungkin gitu ya, karena kalau misalnya kita tarik ke misalnya 1948 itu aja udah 75 tahun, atau misalnya ke 1967 sudah lebih dari 55 tahun gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang multifaktoral, multidimensional gitu ya. Nah, kalau menurut pandangan Pak Ion gitu ya, sebagai saat ini tentu Ketua Prodi Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah dan Islam di SKSG UI, yang ya segudang pengalaman gitu ya mengamati ini gitu. Kalau saya dulu misalnya belajar tentang politik Timur Tengah itu dibahas 3 SKS kayaknya nggak selesai gitu ya. Belum lagi misalnya ditambahin variabel atau term konfliknya, itu teori konflik sudah sangat banyak, apalagi sekarang ditambah dengan fenomena kekinian gitu yang terjadi di Oktober. Menurut Pak Ion sendiri, kalau misalnya kita coba gali root of problemnya gitu ya, sebenarnya faktor utama apa sih yang mempengaruhi ketegangan antara Israel dan Palestina yang belakangan terjadi? Ya, jadi saya kira dunia kemudian mulai melihat, kemudian mengkritisi apa yang terjadi, bahwa itu berkepanjangan karena persoalan pendudukan itu tidak segera diselesaikan. Saya melihat sebenarnya 93 sudah mulai ada upaya ya, melalui Oslo, pengakuan terhadap PLO yang dulu dianggap sebagai organisasi teroris, yang itu dianggap sebagai organisasi yang merepresentasikan Palestina dan bisa untuk membicarakan, merepresentasikan Palestina di dalam hal negosiasi atau perdamaian. Tetapi kan semangat perdamaian kedua belah pihak itu harus dibayar mahal ya. 94 ya, Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat kan mendapat Nobel Prize ya, suatu anugerah award yang luar biasa bagi pemimpin yang menginisiasi atau punya semangat untuk menyelesaikan konflik yang cukup panjang gitu. Tetapi tidak lama setelah itu 96, kalau nggak 95 atau 96 ya, itu kan Yitzhak Rabin terbunuh ya. Dibunuh oleh anggota garis keras Israel ya, yang tidak menginginkan sebuah perdamaian. Padahal dalam peta perdamaian itu kan sudah saling mengakui ya. Jadi PLO dulu tidak mengakui Israel, atau sebaliknya akhirnya saya mengakui eksistensinya. Kemudian setelah itu ada janji akan ya realisasi ya kemerdekaan, karena itu menjadi salah satu cara ya untuk memotong siklus kekerasan yang terjadi selama ini. Hanya saja pasca itu perundingan demi perundingan itu tidak mengarah kepada realisasi kemerdekaan, tetapi lebih kepada bagaimana kemudian melanggengkan pendudukan. Setelah itu ditawarkan sebuah negosiasi. Itu yang kemudian dianggap tidak fair bagi Palestina, sehingga cita-cita kemerdekaannya terpukul. Nah, saya kira ya dalam konteks saat ini, dan Indonesia juga ya, sebagai negara yang memiliki komitmen ya untuk anti terhadap imperialisme, menentang segala bentuk penjajahan, maka
Maka ya ini harusnya menjadi salah satu solusi, karena biar bagaimanapun Palestina sebagai negara yang merasa dijajah, maka pasti akan muncul gerakan-gerakan perlawanan. Selama itu tidak diakomodasi, kemudian perluasan lahan yang dilakukan oleh Israel tidak dihentikan, dan PBB punya ketegasan harusnya gitu, saya kira akan menjadi bagian solusi penting. Persoalannya kan banyak resolusi PBB, tapi kemudian ketika diimplementasikan tidak bisa diimplementasikan, atau inisiatif tetapi kemudian diblok ya, oleh negara-negara yang punya hubungan dekat dengan Israel. Ini kan saya kira tidak hanya persoalan Palestina dan Israel, tapi kan merefleksikan persoalan ketidakadilan secara global ya, yang bisa kita pandang perspektif. Nah, menarik ketika kita coba lihat dari kacamata yang lebih luas gitu ya, perspektif bukan hanya soal Palestina dan Israel, tapi berdampak gitu ya ke negara-negara lain. Kalau misalnya kita baca berita belakangan ya, di banyak literatur, di banyak artikel, seminimalnya gitu yang kita sama-sama ketahui, misalnya Arab Saudi gitu ya, yang sudah mulai sebenarnya berusaha membangun upaya normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi gitu, atau misalnya Lebanon yang selain Suriah dan Yordania gitu ya, dan Mesir gitu, negara-negara yang dekat Palestina untuk kabur refuginya katanya kena bom juga, atau misalnya Mesir yang dapat desakan dari warganya untuk segera memberi bantuan, akhirnya banyak warganya yang secara mandiri atau swasta gitu ngasih bantuan, dan atau misalnya ancaman dari Qatar untuk menyetop ya pasokan gas ke Eropa, atau misalnya Iran yang dikait-kaitkan sebagai negara yang banyak membantu Hamas dan seterusnya gitu, banyak sekali hubungan dengan negara-negara lain. Nah, seperti yang Pak Yom tadi sebut sendiri gitu ya, ini bukan hanya hubungan Palestina Israel tapi juga berdampak ke yang lain gitu ya. Dan sebenarnya ancaman apa gitu yang akan didapat negara-negara ini, terutama karena ini konflik Timur Tengah gitu ya, dengan dilanggengkannya konflik berkepanjangan dan sepertinya akan terus berlanjut gitu, Pak Yon. Ya, ini kan sangat erat kaitannya dengan kepentingan Amerika di kawasan. Jadi kalau kita mendiskusikan tentang apa sih kepentingan Amerika di kawasan Timur Tengah, itu yang pertama adalah suplai energi. Kemudian yang kedua adalah tentu menjaga agar negara-negara yang penghasil minyak ini adalah US friendly. Dan yang ketiga adalah menjaga kepentingan Israel. Nah, pada saat sekarang perkembangan terakhir bahwa berkaitan dengan kebutuhan energi AS yang sudah sebagian besar sudah dipenuhi sendiri ya, dengan proyek Shell-nya yang mampu untuk mengeksploitasi minyak ya dengan teknologi barunya sehingga tidak tergantung itu ya, maka kepentingan ini akan mulai di drop ya, sudah enggak. Kemudian yang kedua berarti untuk memproteksi kaitannya dengan politik energinya, termasuk juga intervensi militer dan sebagainya, kan otomatis juga mulai berkurang, mulai menurun. Maka kemudian tinggal satu-satunya kepentingan AS itu adalah dengan Israel. Itu adalah menjadi aliansi sekutu yang paling kuat ya dibandingkan dengan di kawasan. Nah, kalau kita kemudian lihat itu ya, maka sebenarnya posisi negara-negara Arab dengan AS saat ini tidak lagi sekuat dulu. Kalau dulu kan karena ada kepentingan minyak, mudah ditekan dan lain sebagainya. Sehingga beberapa kasus kita lihat bahwa negara-negara Arab sebenarnya di samping ada upaya normalisasi. Kenapa normalisasi itu segera dilakukan? Ini kan juga untuk memproteksi kepentingan Israel ya. Ketika Amerika nanti sudah menarik diri, maka diharapkan semua sudah stabil. Tapi kan yang terjadi tidak bisa seperti itu. Sehingga kalau kemudian kehadiran AS itu hanya untuk memberikan proteksi, mendukung Israel, maka kemudian kehadiran AS menjadi tidak signifikan lagi. Karena secara psikologis ya, di dunia Arab menghadapi apa yang terjadi sekarang, kemudian ditarik yang paling update sekarang ini ya, di mana serangan Amerika Israel itu sudah sangat
membabi buta ya, sudah undiskriminatif, tidak membedakan target sipil dan lain sebagainya, dan korban sudah sangat besar. Maka ini posisinya tentu ya, ketika Amerika ingin berbicara, bernegosiasi, membackup kepentingan Israel di kawasan, maka posisinya akan menjadi lemah, tidak seperti dulu. Kemarin ketika Blinken mau ketemu MBS, itu kan dicuekin semalaman ya, janjian sore sampai malam nggak ditemuin, katanya pagi baru ditemuin. Itu kan sebagai simbol. Padahal dulu kalau kita berbicara tentang Arab Saudi, negara yang paling dua hal yang ditakuti dan ditaati Saudi itu hanya dua. Pertama, takut pada Tuhan, taat pada Tuhan. Yang kedua adalah takut dan taat pada Amerika. Nah, sekarang tidak lagi ini, artinya ada indikasi-indikasi semacam itu. Apakah nanti itu akan berdampak kepada negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama gitu ya? Karena ketika Amerika menginginkan, karena ini kan dengan konflik yang lain berkaitan ya, agar suplai minyak ditambah untuk mengurangi menyelesaikan masalah defisitnya minyak ya dunia karena perang Ukraina dan Rusia. Apa respon negara-negara pengekspor minyak? Justru bukan menambah ya, agar pasokan Eropa itu bisa aman karena dari Rusia mulai tertahan, tapi justru Arab Saudi dan negara OPEC itu mengurangi. Jadi kemudian dikurangi 2 juta barel per day. Kemudian September kemarin ya, sebelum serangan itu juga mulai dikurangi 1 juta. Jadi suplainya menjadi semakin sedikit. Tentu yang paling suffer nanti Eropa ya, karena Amerika dalam hal ini kan sudah memiliki ketahanan energi. Nah ini sangat multi di sini. Dan kasus yang terakhir juga pasca normalisasi Uni Emirat Arab dan Israel, itu kan ada satu paket yang disetujui untuk pembelian F-35, sistem pertahanan dari Uni Emirat Arab. Tetapi ketika itu akan terjadi finalisasi, kemudian ada persyaratan yang diajukan oleh Amerika bahwa pembelian itu bisa dilakukan jika Uni Emirat Arab mau menghentikan semua kerjasama dengan Cina berkaitan dengan komunikasi Huawei ya. Karena itu menurut AS teknologi komunikasi Cina itu akan mengganggu sistem pertahanan mereka. Jadi kan ditekan. Tapi yang terjadi adalah kemudian UAE lebih memilih dengan mempertahankan teknologi komunikasi Huawei yang ada dari Cina, kemudian menangguhkan pembelian senjata. Artinya kondisi sekarang ini juga tidak sepenuhnya kemudian AS dan Israel kemudian masih pada posisi yang sangat kuat seperti dulu. Jadi bisa saja terjadi perubahan dan nampak bahwa dukungan terhadap Palestina Israel kan akhirnya hanya mengerucut ya, US dan Eropa, kemudian versus ya negara-negara lain yang kemudian menentang kebijakan. Nah ini kan secara global akhirnya ya seperti itu. Oke. Kalau misalnya kita berkaca dengan semua yang sudah terjadi, konflik berkepanjangan, terus kayaknya juga terus terjadi romantisme sejarah gitu, kayaknya ini adalah sesuatu yang menahun, apalagi kemudian banyak pihak yang menganggap ya ini adalah pantikan dari Hamas gitu yang justru mengundang gelombang serangan yang jauh lebih besar dari Israel gitu kan. Ketika kemarin Israel kemudian mengumandangkan siap perang, sebenarnya kalau kita melihat kemungkinan untuk berdamai itu sebenarnya apakah mungkin gitu Pak ya, dengan opsi-opsi ada two state solution, kemudian ada dan lain-lain lah, intinya banyak opsi itu perdamaian memungkinkan nggak Pak? Yang sekarang kan yang harus dilakukan adalah bagaimana konflik ya, peperangan penyerangan itu yang sudah meningkat itu dilakukan deeskalasi. Karena kalau tidak ini korbannya sudah sangat tinggi. Bapak melihat bahwa ini seperti sebuah kondisi menuju genosida ya. Karena langkah-langkah untuk ya, membunuh ya sebuah kelompok komunitas ya, masyarakat dalam jumlah yang banyak dan itu secara sistematis ya. Dan itu kan sudah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional ya.
karena suplai makanan tidak boleh, kemudian air juga dipotong, potongan juga tidak boleh, dan yang terakhir kan kemudian pengaboman terhadap rumah sakit dan itu fasilitas yang dimiliki untuk kesehatan yang dimanapun itu tidak boleh dilakukan. Nah, ini kan saya kira menjadi persoalan ya, yang harusnya dalam aspek ini dunia internasional itu punya cara pandang yang sama ya, berkaitan ya, terhadap apa yang terjadi, kemudian terjadinya pembunuhan dalam jumlah yang sangat banyak untuk rakyat yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, sementara koridor kemanusiaan juga tidak dibuka gitu ya. Ini ya dalam hitungan waktu kalau itu dilakukan terus-menerus, saya kira korban akan semakin besar, dan bisa saja kemudian Gaza nanti hanya tinggal seperti di Roma saja gitu ya. Gambaran masa lalu yang kemudian menjadi sesuatu yang sudah hilang kalau kemudian dunia internasional tidak segera melakukan upaya itu. Nah, saya kira tekanan dunia internasional menjadi sangat penting. Saya kira ya, Uni Eropa kan juga sudah mulai bersuara ya bahwa tetap memberikan dukungan kepada Israel, tetapi dalam kasus ini ya, bahwa ini sudah melampaui gitu ya, dan potensi dan melanggar hukum internasional. Cina juga ya, melakukan kritik yang cukup keras. Rusia ya juga melakukan hal yang sama. Organisasi lain, OKI dan lain sebagainya juga hal yang semacam itu. Nah, apakah kemudian kedua belah pihak bisa diyakinkan akan peta perdamaian yang harus mereka jalani, kemudian bisa koeksisten ya bersama-sama ya? Pilihannya ya untuk koeksisten ya dua-duanya ya harus menjadi entitas ya, negara yang saling mengakui gitu ya, sehingga kalau itu suatu negara ya tidak ada lagi untuk membawa isu itu ke belakang, karena begitu diselesaikan otomatis masalah-masalah yang lalu ya ditutup, kemudian mereka akan menghadapi atau memproyeksikan masa depan mereka masing-masing untuk bisa koeksisten. Tetapi siapa sebenarnya yang bisa untuk mengajak berunding? Amerika saya kira tidak bisa diandalkan karena dia sudah back ya, jadi sebagian set of Israel ya. Uni Eropa juga seperti itu. Nah, justru ya, negara-negara lain yang mungkin masih memiliki posisi yang lebih objektif ya, saya melihat seperti Cina punya posisi untuk itu ya. Dia mengakui Israel dan juga mengakui Palestina ya sebagai negara. Sementara Amerika kan dan Uni Eropa kan hanya mengakui Israel saja. Rusia juga hanya mengakui Israel saja. Sementara nanti ada negara yang hanya mengakui Palestina. Ya, saya lihat yang mungkin bisa memberikan semacam daya tekan dan memberikan opsi ya, menuju perdamaian dan punya prospek untuk itu ya, salah satunya adalah kekuatan Cina yang dia kemudian juga mulai memiliki pengaruh di kawasan Timur Tengah. Karena dengan begitu ya akan terjadi deeskalasi, dan kalau tidak ya itu akan terus menerus dan tidak ada yang bisa menghentikan Israel, karena berbagai macam kecaman dan juga resolusi juga tidak akan pernah untuk bisa menghentikan serangan-serangan seperti ini. Jadi sangat perlu campur tangan pihak luar gitu untuk mendamaikan. Sebenarnya kan kalau dalam ini juga mungkin diluruskan ya oleh Pak Yon gitu sebagai ahli yang kredibel dan bonafit gitu. Bagaimana salah satu yang juga mungkin membuat Israel mengatakan bahwa harus sepenuhnya dikuasai Israel kalau menganggap tanah itu tanah yang dijanjikan gitu ya. Misalnya kita bawa ke perspektif yang sebenarnya agak sensitif gitu, tapi kita perlu membahas untuk mungkin sedikit menjawab kepenasaranan termasuk saya dan tentu nonton Sobat Strategis gitu, apakah ada hubungannya dengan kaitan agama gitu ya, dimana Israel yang tentu kita ketahui agama Yahudi gitu menganggap tanah ini ya tanah yang dijanjikan dan harus direbut gitu Pak ya. Iya, ini kan kebetulan itu semangat itu kan dibawa oleh gerakan Zionis. Dan Zionis berakar dari agama Yahudi. Tetapi kan tidak semua Yahudi setuju dengan Zionis, yang memang mendasarkan kepada klaim pendirian negara mereka
kepada apa yang ada di dalam kitab suci. Itu adalah wilayah Kanaan, di mana ya dulu Yahudi pada masa Nabi Musa, kemudian Daud, ya, Sulaiman, ya, eksis di tempat itu. Tetapi kan itu sudah periode yang sangat panjang, ya. Mungkin hampir bisa jadi 3.000 tahun yang lalu, kayak gitu ya. Ketika harus dibawa dan dipaksakan untuk diimplementasikan ya, pada saat ini, ketika wilayah itu sudah mulai banyak ya, komunitas-komunitas ya dari berbagai agama juga ya, ada Muslim, ada Kristiani, dan tentu dominan adalah Arab Palestina gitu. dan itu harus mengusir mereka gitu. Padahal kan mereka juga dalam waktu yang mungkin 2.500-3.000 tahun yang lalu meninggalkan wilayah itu baru karena mendapatkan persekusi ya, di Eropa pada waktu itu, semangat untuk mencari tempat homeland ya, yang aman bagi mereka. Akhirnya jadilah promised land itu adalah di Palestina begitu. Nah, dari sisi ini memang kalau saya melihat bahwa gerak Zionis itu sebenarnya figurnya kan bukan figur religius ya, bukan dari rabi, tapi kan figur sekuler. Tapi dia menggunakan keyakinan agama itu ya untuk memperkuat gerakan Zionisme dan membuat sebuah negara Israel menjadi sebuah negara Yahudi ya, dan akhirnya berhadapan dengan orang-orang yang di luar Yahudi ya, sehingga ada diskriminasi, merebut tadi itu ya wilayah yang diklaim bahwa karena kalau dalam kitab suci mereka yang Kanaan itu ya Israel, Palestina jadi satu, termasuk juga sebagian Jordan ya, Gaza dan tepi barat kan dulu jadi otoritas Jordan kan itu diambil, kemudian Mesir sebagian itu, dan juga Golan ya yang dengan Lebanon itu, jadi ya, itu semua ini. Tetapi kan ini yang yang saat ini oleh Netanyahu menjadi ideologi mereka. Tetapi pemimpin sebelumnya kan berbeda-beda. Ariel Sharon malah dulu pernah membuat kebijakan ya untuk menarik pendudukan dan mengembalikan, artinya yang sudah direbut itu dikembalikan kepada Palestina dengan tujuan agar tercapai kesepakatan menuju damai, ada etikat untuk itu. Tapi karena yang Netanyahu sekarang ini adalah dari kelompok sangat konservatif, fundamentalis, dan cenderung radikal, maka itu opsi itu tidak dibuka ya. Maka itulah yang kemudian menimbulkan perlawanan yang semakin sengit. Tapi kalau saya melihat seandainya ini ada timbul gerakan di Israel sendiri ya, kepercayaan pada Netanyahu kan sudah mulai berkurang sebelumnya karena ada kasus judicial review ya, reform ya, judicial reform yang itu dianggap melanggar hak dasar rakyat Israel. Plus dalam bagaimana ketika Israel mensikapi serangan terhadap negaranya oleh Hamas itu ya, Netanyahu kan membentuk emergency government, tapi tokoh oposisi utama tidak mau bergabung. Nah itu dianggap sebagai unpardonable failure, kegagalan Netanyahu yang tidak bisa dimaafkan. Nah dalam kondisi sekarang ini rakyat Israel yang sedang berkabung, nah dalam beberapa hari selanjutnya akan muncul juga gelombang yang akhirnya menuntut Netanyahu untuk bertanggung jawab ya. Nah, kalau kemudian formasinya itu sudah mulai berubah dan kelompok tengah mungkin yang dominan yang berkuasa di Israel, maka menuju peta perdamaian akan lebih mudah begitu ya. Dan saya yakin bahwa Hamas juga akan berubah gitu ya dengan model pergerakannya, walaupun Israel selalu mengatakan bahwa Hamas teroris ya, ingin melenyapkan Israel dan lain sebagainya. Itu kan bagaimana cara framingnya untuk justifikasi. Sama seperti PLO kan juga seperti itu. Tapi kan setelah itu ketika ada tawaran yang itu bisa dibicarakan sebagai strategi ya, jadi tidak semata-mata pendekatan agama, karena kalau dua-duanya nanti dengan klaim agama akan susah untuk dan ini saya kira bukan, kalau saya melihat sih harusnya tidak didekati dengan pendekatan agama, karena ini masalah kemanusiaan yang secara umum. Berarti lebih ke isu kemanusiaan gitu ya, karena sejujurnya saya juga melihat medsos sekarang udah
udah takut gitu. Bukan karena saya nggak peduli, saya pengen banget ngikutin, cuman terlalu banyak berita misalnya anak kecil dibunuh gitu, orang tua, lansia gitu, wanita, atau kemudian menghancurkan bangunan-bangunan yang innocent people gitu ya, sivil lah gitu. Dan akhirnya sekarang bagaimana apa ya, seminimal mungkin untuk memenuhi hak-hak dasar gitu atau kebutuhan-kebutuhan dasar yang tadi juga dikatakan Pak Yun sekarang ditutup gitu, jadi kayak penjara yang justru mengancam hak hidup dari warga Palestina itu sendiri. Nah tadi menarik soal pembahasan ketika Netanyahu justru mendapat ada gelombang ketidakpercayaan dari warganya sendiri gitu Pak Yun. Apakah ketika misalnya ganti rezim gitu, itu juga akan menentukan arah gerak Israel Pak? Ya saya kira sangat sangat dipengaruhi oleh rezim yang berkuasa. Jadi apakah ada rezim yang berani mengambil resiko untuk perdamaian gitu ya? Bagaimana Yitzhak Rabin harus terbunuh ya? Karena itu kan berat sekali. Maka lebih mengakomodasi gerakan garis keras radikal yang itu berkuasa. Tapi kemarin ketika Lapid-Yair itu kan koalisinya dengan sayap tengah gitu ya, beberapa kelompok kiri sayap tengah itu justru lebih membuka ya perdamaian. Jadi kalau kita melihat bahwa pidato Perdana Menteri tahun lalu di PBB dengan yang sekarang kan berbeda. Kalau yang tahun lalu Lapid-Yair itu lebih bahwa rakyat Israel itu sudah capek dengan konflik dan ingin membuka lembaran baru untuk perdamaian. Itu kan sebagai indikasi ya untuk dimulai. Tapi kan masalahnya posisinya dia sudah goyah ini. Nah sementara pidato yang Netanyahu yang sekarang yang menggantikan justru sebaliknya gitu ya. Pidato seakan-akan Palestina tidak ada gitu ya. Kemudian dia tampilkan peta bahwa itu adalah isinya, petanya ya semuanya adalah Israel. Ini kan berarti rezim ini yang bermasalah kalau di dalam hal peta perdamaian. Walaupun sebenarnya Amerika sendiri, Biden sendiri juga tidak nyaman dengan pola pendekatan itu. Tetapi begitu emosionalnya tersentuh ya dengan serangan Hamas, yang ada kan akhirnya tidak rasional lagi bahwa dia dengan support yang penuh ya terhadap Israel hak untuk melawan. Tapi kan dia akhirnya juga terjerat oleh hoax. Ketika dia mendapat postingan bayi-bayi Israel yang dipenggal gitu ya, itu dapat dari Netanyahu, kemudian dia posting gitu. Ini kan sesuatu yang sekali berpimpinan dunia gitu ya, mewakili great power, mewakili negara pengusung demokrasi, tetapi dari sisi ini dia bisa termakan oleh hoax ya, yang itu dipublish ya, dan dia simbol kepala negara. Nah ini kan menjadi betapa ya kemudian keberpihakan kita kepada kemanusiaan, ketidakadilan itu juga masih dipertanyakan karena adanya, kalau orang lain yang bukan bagian saya itu melanggar human right, maka harus segera ditindak. Tapi kalau sekutu saya, aliansi kuat saya melanggar, kemudian bisa ditoleransi. Nah itu kan menjadi standar ganda yang dipertanyakan. Kenapa kemudian kita semua ya bisa berdiri tegak ya di dalam hal menegakkan kemanusiaan. Tapi saya melihat bahwa generasi-generasi muda mulai tampil ya seperti itu, baik yang ada di Israel, Palestina yang sudah mulai clear, di Eropa dan lain sebagainya sudah mulai clear ya dalam melihat persoalan ya ketidakadilan kemanusiaan. Dan saya melihat ini kan the matter of the generation, masalah perspektif generasi saja. Yang tua yang memang sangat erat kaitannya dengan konflik peperangan masa lalu dengan generasi sekarang yang mungkin orientasinya berbeda ya. Ya harapannya sih rezim berubah, generasi baru juga perspektifnya berubah, sehingga langkah menuju perdamaian, koeksisten Israel Palestina juga bisa terwujud dengan baik. Iya, kita mengharapkan hal yang sama lah tentu. Karena isu bahwa Hamas ini teroris selalu menjadi justifikasi gitu, pembenaran untuk Israel menyerang balik gitu. Padahal di sisi lain bagi para
populer Hamas ya menganggap bahwa apa yang dilakukan Hamas itu adalah hal natural gitu ya, ketika diserang maka itu cara defense gitu. Di sisi lain juga Israel kemudian didakwa sudah melakukan genosida gitu. Jadi memang ini lebih pantas untuk disebut sebagai isu kemanusiaan gitu. Dan sekarang kita berbicara soal hal-hal yang resolutif gitu ya, bagaimana komunitas internasional melihat hal ini. Tadi Pak Yun sudah bilang bahwa sepertinya perlu ada campur tangan misalnya kekuatan China gitu ya, mungkin juga misalnya mungkin Iran masuk, Rusia masuk gitu untuk membantu perdamaian ini. Nah, kalau misalnya kita lihat ke negara kita sendiri Pak Yun, Indonesia kan beberapa waktu yang lalu dipercaya sebagai Dewan HAM PBB gitu ya, bahkan katanya termasuk pemecah rekor gitu karena dipilih dengan suara yang agak banyak gitu ya. Dan kemudian Indonesia juga non-blok, tidak berpihak manapun, kemudian tapi harus bebas aktif dan tujuannya adalah ikut dalam mewujudkan perdamaian dunia gitu. Apa sebenarnya yang harusnya dilakukan oleh Indonesia Pak yang menyikapi hal-hal yang sedang terjadi saat ini? Ya kalau kita melihat Indonesia kan potensinya sudah sangat besar ya, diakui secara global juga. Yang kemarin posisi keanggotaan tetap ya di Dewan Human Rights PBB saya kira posisi yang cukup prestisius, dan stand kita jelas ya, bebas aktif dan menentang segala bentuk penjajahan. Tapi ketika kemudian bebas aktif tidak diperankan dengan baik, itu kan akhirnya kan menjadi tidak bebas dan tidak aktif gitu ya. Nah, tapi kan harus dua-duanya harus dilakukan begitu. Nah, mungkin belakangan ini sudah mulai nampak gitu ya, Bu Retno di setiap forum PBB itu kan selalu bicara tentang Palestina. Ketika menjadi anggota pernah mengetahui juga ya presidensial untuk presidensi ya untuk Dewan Keamanan PBB ya, setahun itu kan juga mengagendakan ya masalah Palestina selalu untuk dijadikan sebagai agenda utama. Nah, harapannya dengan keanggotaan PBB itu juga akan bisa menjadi entry point ya untuk bisa melihat ya day to day penerapan adakah pelanggaran human rights yang itu memang berpotensi ya untuk dibawa ke dalam sebuah mekanisme hukum kalau itu sebuah pelanggaran gitu ya, agar jelas ya posisinya begitu. Kalau suatu negara sudah berkali-kali mendapatkan predikat buruk ya, kalau tutup muka kan nampaknya ya memang sudah keterlaluan. Tapi kan pasti negara itu ingin ya, bisa berkomunikasi dengan semua negara dengan record human rights yang bagus ya. Kecuali memang sudah tidak percaya sama sekali terhadap PBB ya, sehingga menafikan semua. Nah, Indonesia saya kira berani. Nah, dan kunjungan terakhir Pak Jokowi kan ke Saudi dan juga ke Cina gitu ya. Di samping tentu membawa agenda kerjasama strategis ya, pasti juga akan membicarakan isu yang strategis dan juga global ya, sama seperti sekolah kita ya, kajian tajiban dan global itu. Dan ya asumsi saya sih ya pembicaraan tentang Palestina dan Israel pasti juga menjadi pembicaraan utama ya, dan dengan putra mahkota Saudi atau dengan Xi Jinping yang ada di Cina itu kan kunjungan itu menjadi cukup signifikan kalau nanti itu ya, membawa sebuah persoalan itu akan menjadi ada semacam resolusi dalam menuju kita perdamaian ke depan ya, seperti apa. Tapi tetap bahwa aliansi perdamaian itu harus konfigurasinya harus diubah. Kalau hanya mengandalkan Amerika selama puluhan tahun, mungkin 50 tahun, bisa dipastikan bahwa inisiasi perundingan yang dilakukan oleh Amerika kan cenderung gagal karena hanya untuk memberikan keuntungan kepada Israel, tidak kedua belah pihak. Maka diharapkan ya, momen sekarang akan membawa pada sebuah perundingan ya, perdamaian yang itu minimal ya bisa memberikan ya solusi kepada Palestina dan tentu juga kepada Israel, sehingga bisa win-win solusi. Nah, posisi itu saya kira menjadi penting, dan ya,
Indonesia diharapkan sih bisa lebih banyak ya berperan dengan berkomunikasi langsung dengan pemimpin-pemimpin di dunia. Nah, sebenarnya saya jadi penasaran gitu kalau misalnya tadi Pak Ini mengatakan kalau mengandalkan peran Amerika cenderung bias gitu ya, dan pasti ada konflik interestnya sehingga kita belum mendapatkan hasil yang mungkin bisa dikatakan adil gitu. Jadi sebenarnya dalam konflik antara Palestina dan Israel ini siapa yang sebenarnya paling bertanggung jawab gitu Pak ya? Untuk ya setidaknya kalau misalnya dalam pertandingan sepak bola itu kan ada wasit penengah gitu ya, atau misalnya pengadil antara Palestina dan Israel gitu, misalnya sekalipun mengumandangkan perang gitu, siapa yang kemudian akan menyangsi ketika sudah melewati batas-batas gitu, membunuh anak kecil, lansia, rumah ibadah, gerbang dan seterusnya, itu siapa yang paling bertanggung jawab? Ya, harusnya wasitnya kan PBB ya, karena lembaga itu kan dibentuk untuk menjaga stabilitas order ya dunia secara umum. Tapi memang yang menjadi masalah kan stakeholder PBB adalah mereka yang memenangkan perang ya, great power itu ya, ada Amerika, kemudian Inggris, Prancis ya, plus Cina ya. Jadi ya 5 negara itu yang kemudian, dan dari sisi ini mungkin yang lebih netral adalah Cina gitu. Nah, apakah kemudian lembaga itu ya bisa memerankan itu? Oke, lembaga itu bisa memerankan, kemudian apakah itu bisa dieksekusi? Jadi ada negara yang bisa menekan ya kedua belah pihak untuk kemudian melakukan mentaati resolusi itu. Jadi ya maka peran saya mengatakan bahwa peran Cina menjadi sangat penting ya di dalam hal ini. Karena yang dilakukan oleh Amerika kan strategi dengan Israel kan selama ini ya kondisi antara Palestina dan Israel itu tidak normal, tetapi di luar dia ingin melakukan normalisasi dengan negara sekitar gitu ya. Yang harus dilakukan adalah harusnya normalisasi dulu dengan kedua belah pihak ini gitu. Israel dan Palestina itu mentransformasi konflik itu dalam perspektif yang lebih positif sehingga mereka memiliki ya, perasaan yang sama di dalam menyelesaikan itu. Jadi jangan kemudian kondisi yang abnormal itu dibawa keluar, meminta bahwa dunia luar melihat ini sudah normal gitu. Maka dalam sudut pandang saya sebenarnya itu adalah program abnormalisasi gitu ya, terhadap isu yang ada, bukan normalisasi. Karena yang terjadi adalah abnormal ya. Kemudian orang disuruh mengakui gitu kan. Nah, jadi internal ini saya kira dilakukan, dan ketika berbicara tentang HAM harusnya itu punya kategori ya, ukuran yang nggak jauh beda lah gitu ya. Ukuran-ukuran yang sudah ada berkaitan dengan sipil, kebutuhan dasar gitu ya. Orang tidak boleh hak untuk berpindah, tidak boleh dibatasi ya. Tidak boleh menjadi sasaran kekerasan dan lain sebagainya. Nah, saya kira kalau berangkat dari HAM itu juga akan kuat. Kalau kemudian Israel tidak mau terperangkap di dalam tujuan HAM, ya dia harus memperbaiki diri gitu. Artinya kalau komitmen itu sebenarnya kan masih bisa dibangun, dan ya kalau itu sebuah kriminal tapi untuk alasan kemanusiaan, tapi ini untuk menjaga perdamaian dan mereka saling melakukan rekonsiliasi, saling memaafkan, itu kan sebenarnya bisa, setelah itu bisa mereka memulai lembaran yang baru gitu ya, yang lama tidak perlu diungkit-ungkit lagi, lembaran yang baru yang lebih baik. Jadi keterlibatan dunia internasional semakin intensif itu jauh lebih baik, tidak hanya didominasi oleh mungkin Amerika atau Eropa, tapi juga negara-negara lain yang memang mereka merasakan betul dampak buruknya dan tidak nyamannya atau tersiksanya, menderitanya kondisi di bawah imperialisme gitu. Ya. Nah, perasaan itu harus hadir karena Amerika nggak pernah merasakan itu, Uni Eropa yang ini juga tidak merasakan itu, bahkan mereka seperti Jerman kan punya perasaan bersalah kepada Israel ya, karena kasus Holocaust dan lain sebagainya, hingga kadang agak sedikit mentolerir itu karena dia takut ya diserang balik dengan apa yang mereka lakukan.
melihat apa yang sudah terjadi, Pak Ayon, dan kembali memanas gitu ya. Banyak kemudian perbincangan mengenai Perang Dunia Ketiga gitu. Misalnya setelah Ukraina Rusia, kemudian sekarang ada Palestina Israel, kemudian kita juga melihat banyak sekali keterlibatan negara-negara lain gitu ya, bukan hanya sekedar di Timur Tengah. Menurut Pak Yon, apakah ada potensi gitu ya, probabilitas ya sampai ke worst case tadi, perang dunia, atau misalnya ini kayaknya enggak sekedar perang di regional tertentu, atau misalnya kalau mungkin terjadi perang dunia ketiga, tentu Indonesia gitu sebagai Dewan HAM pasti harusnya akan menolak karena akan lebih banyak pelanggaran HAM-HAM ketika terjadi perang dunia ketiga itu. Mungkin nggak Pak? Yang paling mungkin kan adalah meluasnya konflik ya. Konfliknya akan semakin luas. Kita tahu bahwa Lebanon, Hizbullah sudah mulai ikut masuk gitu. Dan Iran mengancam apabila penyerangan dan pengeboman terus dilakukan oleh Israel ya, Iran akan melakukan intervensi. Ini kan sudah ada alarm. Tapi saya melihat bahwa kemungkinan besar intervensinya itu akan dalam bentuk proksi. Iran Syria akan menggunakan Hizbullah ya, untuk menyerang Israel ya, dari sisi utara. Ya. Rusia bisa saja kemudian mensuplai lewat Syria. Jadi dia tidak akan, walaupun Rusia sekarang sedang menghadapi Ukraina, tapi kan Ukraina cenderung terabaikan saat ini. Tensi Barat dan juga Amerika kan ke Israel ya, bahkan untuk bantuan militer selanjutnya kan belum direalisasi. Jadi Rusia agak lebih rileks sehingga dia juga bisa berharap bahwa konflik itu bergesernya ke arah sana begitu ya, hingga orang seakan-akan menggantikan menghentikan dulu tensinya ke Ukraina Rusia, tapi ke wilayah Israel dan Palestina. Harapannya sih tidak sangat meluas menjadi perang dunia ketiga, dan negara-negara besar pasti sudah menghitung ya betapa dampak buruknya yang akan terjadi, maka pasti akan ya, melakukan tadi itu ya, negosiasi ya, agar itu bisa diredakan ya, agar masing-masing bisa menahan diri, tapi ketika menahan diri juga diberikan opsi yang lebih baik ya daripada melanjutkan perang. Kalau dari Gaza juga ketika diminta untuk menahan diri, pilihannya apa? Adakah yang lebih baik daripada saya terus melakukan perlawanan, atau juga jaminan? Israel juga pasti akan seperti itu. Tapi kalau itu ada jaminan dari kedua belah pihak yang melibatkan komunikasi dengan Hamas, ada yang pihak dengan Israel, kemudian coba ditemukan ya, kepentingan masing-masing yang itu bisa dibicarakan, kemudian diberikan solusi, saya kira jauh lebih baik dibanding dengan melanjutkan perang gitu ya. Karena perangnya nanti akan seperti perang 67, perang 73 ya. Dan ini ya, 2023 akan seperti apa nanti ya, tentu dampaknya akan sangat luas ya. Berarti ada potensi, tapi mungkin diharapkan worst case-nya adalah sekedar perangnya melebar. Ya, walaupun ini nggak sekedar juga ya Pak. Iya. Ini tetap cuman saya pengen nanya, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan gitu Pak? Kalau misalnya perangnya melebar, apakah yang menjual senjata gitu, atau Amerika memang ada misi untuk memporak-porandakan di Timur Tengah gitu, atau misalnya tadi negara-negara yang ikut masuk, siapa sebenarnya yang diuntungkan kalau misalnya melebar gitu perangnya? Ya, memang kalau setiap peperangan konflik ya selalu negara industri senjata ya yang mengambil keuntungannya dari sisi itu ya, karena mereka menjual senjata pada dua negara yang konflik. Tapi kalau kemudian sekarang ini kan tidak hanya yang konflik terbatas Israel Palestina ya, bisa saja mereka yang industri itu juga ikut terlibat di dalam konflik gitu ya. Jadi tidak sederhana yang dibayangkan gitu ya. Rusia juga mungkin tidak sekedar menjual senjata, Cina juga seperti itu ya, negara mereka, tapi kan pada akhirnya juga ya, melibatkan ya, perang yang membuka ya aliansi yang lebih luas begitu ya, yang mereka kemudian akan berperang. Dan ya
memang menjadi secara moral ya harusnya mengambil keuntungan dari penderitaan ya kemanusiaan itu kan ya, sesuatu yang ya dipertanyakan ya nilai-nilai kemanusiaan. Tapi ya kadang ya ada selama ini memang yang terjadi seperti itu. Perang dingin juga selalu menguntungkan negara-negara industri persenjataan, dan yang menyedihkan adalah tes dari senjata-senjata mutakhir itu Ya. sebagian besar kan ditesnya di kawasan Timur Tengah ya. Ya. Tidak pernah dites di Amerika, di Eropa gitu yang mereka apa namanya sebagai tempat produksinya. Mereka yang buat. Nah, ya itulah saya kira ya. Saya berpikir sih semakin besar gelombang ya masyarakat yang anti terhadap peperangan, stop war gitu ya, kemudian memberikan alternatif kepada perdamaian. Ini harapannya sih seperti itu. Harapannya seperti itu. Kita tarik lagi ke dalam negeri gitu Pak Yon. Tadi sudah dikatakan bahwa Indonesia harus bebas dan aktif gitu. Kedua-duanya harus resiprokal dan selaras lah gitu ya. Tapi seaktif-aktifnya Indonesia itu apakah sekedar berbicara di PBB atau kita mengambil tindakan-tindakan yang dalam tanda kutip lebih aktif gitu, misalnya mengirim bantuan atau seperti apa gitu ya. Saya kira harus lebih dari itu ya ditingkatkan. Mengirim bantuan kemanusiaan sudah pasti, kemudian berbicara ya secara langsung, apakah mengirim delegasi untuk berbicara melobi ya negara-negara atau presiden ya langsung menelpon ya dengan mitra-mitranya gitu ya. Yang aktif kan Iran ya, Iran telepon apa namanya Saudi, telepon Turki, bahkan mungkin telepon ke Indonesia juga. Nah itu kan dengan aktif itu saya kira itu bisa membuktikan, atau ya delegasinya dikirim ke negara-negara yang ada gitu ya, untuk kemudian ya, agar mendapatkan masukan ya solusi apa sebenarnya yang akan diambil bersama-sama ya. Tentu dengan keputusan yang semacam ini memerankan mediator itu kosnya tinggi gitu ya. Berarti kan ada anggaran tertentu yang harus disediakan untuk membackup ya, politik luar negeri kita begitu ya. Kemudian kalau kita punya pandangan mendukung perjuangan Palestina ya harus all out begitu ya. Termasuk juga resiko yang dihadapi ketika mendukung itu. Tapi kan banyak mendukung tapi tidak mampu untuk ya, menghadapi resiko tekanan yang ada begitu. Nah ini kan menjadi persoalan tersendiri. Jadi kalau memang sudah politik luar negeri kita seperti itu ya harus kemudian tegak lurus bisa at all cost untuk bisa menjalankan kebijakan itu. Tadi kalau kepala negara itu nelpon punya nomor WA-nya berarti Pak ya? Atau harusnya sih mereka punya WA ya. Tapi saya juga nggak tahu karena saya nggak pernah jadi kepala negara ya. Apakah juga punya WhatsApp group gitu ya di antara mereka untuk saling ya, bertukar informasi. Tetapi memang sudah terbagi ya. Sebagai contoh kalau diplomat di Indonesia, begitu peristiwa kan diplomat Arab langsung kumpul di tempat di kedutaan Palestina ya, maksud itu. Mungkin negara-negara Barat yang lain juga punya juga ya, kumpul juga mereka. Sehingga sudah mulai terbagi ini, ini urusannya Arab, ini urusan Baratnya. Jadi tidak secara umum gitu ya, berkumpul atas nama, bisa nggak berkumpul atas nama human right gitu ya, untuk mensikapi masalah ini. Dan bisa saja juga WhatsApp grupnya juga terbagi-bagi gitu ya. Kalau memang ada WhatsApp group antara presiden nih. Iya. Menarik. Ini sepertinya kita sudah harus membahas ke hal-hal di masa depan. Kalau tadi kita berbicara overview selama ini, sekarang kita coba lihat outlook-nya Pak Yon gitu untuk mungkin pertanyaan menjelang akhir gitu ya. Menurut Pak Yon, kita sebagai komunitas internasional, warga dunia gitu ya, melihat situasi yang sekarang ini untuk mencapai resolusi itu apa yang paling bijak gitu untuk kita lakukan gitu ya? Iya, tentu kan semakin kesini harusnya kan dunia ini semakin bijak begitu ya, semakin mature ya, dalam hal menghadapi persoalan, karena persoalan ini juga
pernah terjadi pada ratusan tahun, ada beberapa peperangan, bahkan ribuan tahun yang lalu juga ada peperangan, kemudian perang dunia satu, perang dunia dua, kemudian kasus-kasus yang lain. Dan jangan sampai kita mengarah kepada apa yang disebut dengan clash of civilization ya. Jangan kemudian kita mengarah kepada sebuah konflik yang besar gitu antar peradaban. Yang kita inginkan kan dialog of civilization, bagaimana peradaban bersama itu bisa saling dialog, kemudian memperkuat misi perdamaian untuk menjaga dunia ini, menjaga bumi ini agar kemudian tidak hancur ya. Dan hancurnya karena itu tadi, peperangan satu sama lain, saling memusuhi, membenci atas dasar berbagai macam afiliasi, apakah karena masalah ras, keagamaan, ya suku dan lain sebagainya. Tapi kan harusnya kan itu bisa terpingkai. Nah, saya berharap si generasi sekarang ya, bisa lebih berpikir ke arah sana. Ini kan sudah era global, informasi sudah menyebar kemana-mana. Sesuatu yang dilakukan ya, terhadap kebijakan terhadap orang lain atau bangsa lain juga tidak bisa ditutupi ya, karena ya, informasi mudah ya untuk disampaikan, kecuali kalau ya, kemudian menggunakan kekuatannya bahwa ya, semua jalur informasi di blog, di dan sebagainya, sehingga orang tidak mendapatkan informasi. Tapi kan ya harusnya semua orang punya hak untuk mendapatkan informasi dan kemudian bisa menilai mana yang itu memang ya bertentangan dengan human right dan mana yang tidak. Ya saya berharap sih ya generasi sekarang sudah mulai berpikir ke sana, dan itu bukan hanya untuk suatu bangsa tertentu, tapi kan ya kita sebagai bangsa secara keseluruhan ya di dunia ini yang kemudian menginginkan tatanan yang lebih adil, kemudian tentu membawa ya kesejahteraan yang bersama secara ekonomi, hubungan internasional itu juga berjalan ya secara baik, secara mutual, respect, tidak ada hegemoni, tidak ada intervensi ya satu sama yang lain. Nah ini saya kira kemudian ya, harusnya menjadi panduan ke depan ya, seperti apa yang harus kita lakukan. Kita udah cukup banyak membahas Pak Yon, dan walaupun ini nggak akan habis dibahas gitu ya Pak Yon, tapi karena kita perlu menutup, terakhir kalau tadi outlooknya, ini menurut pandangan Pak Yon gitu ya sebagai akademisi atau orang yang sudah lama mengkaji tentang kajian Timur Tengah gitu ya, harapan Pak Yon terhadap perang. Saya juga nggak tahu nih apakah pantas disebut perang gitu. Kalau perang kan dua arah biasanya, aksi reaksi, saling memberikan feedback gitu ya. Tapi anggaplah perang Palestina Israel gitu. Apakah selesai dengan damai, atau sebagaimana perang kan biasanya sebuah battle, sebuah match itu harus ada yang menang gitu Pak. Atau misalnya seri, kemudian ada solusi dua negara, atau misalnya dibawa ke hukum internasional harus ada yang dukung, atau bagaimana Pak ending dari konflik berkepanjangan? Ya pasti sebuah perangan kan pasti punya aim ya, tujuannya masing-masing. Jadi kalau sekarang Israel tujuannya adalah bagaimana mengeliminasi Hamas. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengembalikan hostage itu semua selamat, gitu kan. Tapi kan nggak bisa dilakukan begitu saja. Untuk mengeliminasi Hamas, apakah dia harus menghabiskan seluruh rakyat di Gaza yang ada hampir 2,3 juta itu? Apakah dengan begitu kemudian hostage-nya akan selamat gitu ya? Apakah orang Gaza mau mengorbankan dirinya untuk melindungi hostage kan gitu? Pasti kan dia berpikir ya kami menderita di sini, kami di penjara, ya kami bawa di sini juga harus ikut merasakan. Kalau kami kekurangan makanan dan minuman hampir mati, ya mereka juga hampir sama kan harusnya. Dia tidak akan memprioritaskan bahwa dia dikasih suplai makanan dulu kemudian baru. Nah itu kan yang harus dilihat. Nah semakin panjang konflik ini, resiko hostage itu untuk terbunuh juga semakin tinggi. Itu cost-nya akan sangat tinggi. Kemudian apakah kemudian akan mengorbankan seluruh rakyat Gaza kan? Nah sementara kalau Hamas kemudian kalau tujuannya itu adalah untuk mendapatkan kemerdekaan, kemudian kebebasan independen ya bagi Palestina, apakah kemudian independen itu bisa ditukar gitu ya dengan hostage ya? Itu kan sebagai pilihan-pilihan.
Kemudian apakah kemudian keinginan untuk karena Israel melakukan eliminasi terhadap semua Hamas gitu ya, dengan alasan bahwa Hamas juga menginginkan Israel itu hilang gitu ya. Tapi kalau kondisinya dibalik gitu ya, Hamas tidak lagi menginginkan Israel hilang dan Israel tidak menginginkan Hamas hilang gitu ya. Tapi kemudian ada jaminan yang lebih baik ke depan. Saya kira bisa saja itu tapi siapa yang bisa menegosiasikan ya itu dan memastikannya kedua belah pihak bisa menjalankan ya kesepakatan ya damai ke depan. Tapi kalau dua-duanya rakyat Palestina dan rakyat Israel punya komitmen untuk perdamaian ya, ke depannya saya kira itu bisa direalisasikan ya. Jadi endingnya saya kira mungkin stop war ini ya, pembunuhan dan sebagainya secepatnya, karena semakin lama korbannya juga semakin besar dari kedua belah pihak gitu ya, baik dari Israel atau dari Palestina kan. Tapi tentu yang paling berpotensi mengalami kehancuran adalah Gaza, karena tadi dia tidak seimbang, bahkan Gaza juga bukan sebuah struktur negara yang seperti dibayangkan orang gitu ya, sebuah masyarakat yang kemudian memang terisolasi dan mereka melakukan perlawanan ya. Itu tentu perdamaian menjadi harapan terbesar agar tidak ada lagi jiwa-jiwa yang tumbang gitu ya. Sudah terlalu banyak darah yang dikorbankan di peperangan yang sudah lebih dari 50 tahun. Segitu Pak Yon obrolan kita pada hari ini, semoga dapat memberi insight baru, mencerahkan. Amin. Dan saya Ahmad Musa Mukhtar selaku host menutup podcast kali ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.